Setiap hari kita menghirup dan menghembuskan udara atau yang disebut dengan bernapas. Udara yang kita hirup salah satunya adalah oksigen. Oksigen berasal dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Tahukah kalian organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Organ pernapasan terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan kita terdiri dari sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan sistem pernapasan perut. Nah, apa perbedaan keduanya? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, menurut kalian, bagaimana dengan pernapasan perut kita? Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan napas sebanyak 500 ml. Tetapi, dalam keadaan tertentu seperti berlari, kita menghirup dan menghembuskan napas sebanyak 1500 ml. Nah, ternyata frekuensi pernapasan manusia berbeda. Frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh aktivitas dan posisi tubuh, serta jenis kelamin dan usia. Volume udara pernapasan pada setiap orang juga berbeda, tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume paru-paru terdiri atas volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume total paru-paru. Sekarang, coba kalian lihat lingkungan di sekitarmu. Ada pabrik gula, kan? Dalam proses pengolahan di pabrik gula, menimbulkan jelaga atau asap hitam pekat. Asap hitam pekat ini merupakan butiran-butiran arang halus yang dapat membahayakan sistem pernapasan. Butiran arang halus tersebut masuk melalui hidung dan bersarang di paru-paru, lalu menimbulkan infeksi dan menyebabkan penyakit seperti asma, emfisema, bronkitis, dan kanker paru-paru. Coronavirus tentu tidak asing bagi kalian. Virus inilah yang menyebabkan pandemi saat ini. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan sembuh. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Nah, bagaimana virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan? Virus corona masuk ke tubuh melalui percikan bersin orang lain yang terinfeksi, baik secara langsung atau waktu kita menyentuh benda yang terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelahnya.
Lalu, virus dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan bergerak menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Dalam hitungan hari, virus tersebut berkembang biak dan menyebar sehingga membuat paru-paru kita terinfeksi. Infeksi tersebut menyebabkan gagal fungsi di paru-paru dan dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membuat kita sulit bernapas. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan kita? Pertama, batasi kegiatan di keramaian yang tingkat polusi udaranya tinggi, berolahraga di daerah yang lebih tidak berpolusi, dan memakan makanan bergizi seimbang. Lalu, tips khusus untuk menghindari virus corona, kalian dapat melakukan hal-hal berikut ini.